Hasil pertandingan Napoli versus AS Roma. Duel Napoli versus AS Roma berakhir imbang dengan skor 1-1. Kedua tim bermain sama kuat di laga pekan ke-33 Serie A 2021-2022 Selasa dini hari. Bermain di Stadion Diego Armando Maradona, pertandingan menyuguhkan dua tim kuat dengan level yang tidak jauh berbeda. Jual beli serangan terjadi selama 90 menit. Kali ini Napoli unggul terlebih dahulu lewat penalti Lorenzo Insigne di menit ke-11. Roma harus berjuang habis-habisan untuk menyamakan skor melalui Stephen El Shaarawy di ujung laga. Hasil ini penting bagi kedua tim tapi tidak mengubah posisi di klasemen sementara. Lalu di laga selanjutnya ada Barcelona versus Cadiz. Barcelona harus mengakui keunggulan Cadiz dengan skor 0-1 kala bertemu dalam partai La Liga 2021-2022 Jornada 32 di Camp Nou Selasa dini hari. Setelah bermain imbang 0-0 di babak pertama, Barcelona kecolongan oleh gol Lucas Perez di awal babak kedua. Tuan rumah pun tak mampu mengejar ketinggalan di sisa laga. Berkat hasil ini, Cadiz sukses keluar dari zona degradasi. Cadiz saat ini menghuni posisi 16 dengan poin 31. Sementara itu, Barca tetap bertahan di peringkat 2 dengan poin 60. Bruno Fernandes kecelakaan, mobil 1 miliar rupiah hancur. Pada Senin kemarin menjadi hari sial bagi Bruno Fernandes. Dia terlibat dalam kecelakaan lalu lintas ketika menuju markas latihan Manchester United di Carrington. Insiden tersebut menyebabkan mobil Porsche berwarna hitam milik Fernandes mengalami hancur di bagian depan. Menurut laporan Daily Star, kendaraan yang dibawa Fernandes berharga 90.000 pound sterling atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Beruntung sang gelandang tak mengalami luka apapun. Pelatih interim Setan Merah yaitu Ralf Rangnick mengonfirmasi kondisi Fernandes pasca kecelakaan. Kabar kecelakaan Fernandes mungkin sempat bikin was-was kubu United dan supporter. Pasalnya United akan menghadapi laga akbar di kandang Liverpool pada Selasa dini nanti. Bertandang ke Anfield, The Red Devils sangat memerlukan jasa Fernandes untuk mengatasi perlawanan The Reds demi mendongkrak posisi di papan klasemen. United menduduki peringkat kelima usai mengoleksi 54 poin dari hasil 32 kali bertanding. Mereka berjarak 3 angka dari Tottenham Hotspur yang menguasai tangga keempat atau batas akhir dari zona Liga Champions. Cedera parah, musim Pedri berakhir lebih cepat. Barcelona nampaknya tidak bisa diperkuat oleh Pedri hingga akhir musim nanti. Sang gelandang dilaporkan mengalami cedera yang serius dan butuh waktu lama untuk pemulihannya. Pada tengah pekan kemarin, Barcelona berhadapan dengan Eintracht Frankfurt. Pada laga itu, mereka harus menahan kekalahan dari wakil Jerman tersebut. Di laga itu, Pedri juga mengalami cedera. Ia digantikan di tengah pertandingan akibat mengalami kesakitan. Marca melaporkan bahwa Barcelona mungkin tidak bisa memainkan Pedri di sisa musim ini karena cedera sang gelandang tergolong cukup parah. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Barcelona, Pedri mengalami cedera yang sangat serius. Otot bisep femorisnya robek sehingga ia tidak bisa bermain dalam waktu dekat ini. Cedera itu dilaporkan masuk dalam kategori cedera yang parah sehingga butuh beberapa bulan agar cedera itu bisa pulih dengan sempurna. Kessie pergi, Milan incar Tchouaméni sebagai penggantinya. Raksasa Serie A yaitu AC Milan dikabarkan mengincar gelandang milik AS Monaco bernama Aurelien Tchouaméni. Gelandang asal Prancis itu tampil menawan bersama AS Monaco. Penampilannya yang apik itu pun membuatnya terpanggil masuk ke timnas Prancis. Tentunya penampilannya juga menarik minat banyak klub top Eropa. Pemain berusia 22 tahun itu disebut diincar oleh Manchester United. Kini ada klub baru yang dikabarkan juga ikut memburu Aurelien Tchouaméni. Klub itu adalah AC Milan. Kabar ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport.
Mereka melaporkan ketertarikan Milan ini tak lepas dari hadirnya calon pemilik baru mereka yaitu Investcorp. AC Milan sendiri sudah punya stok gelandang bertahan yang cukup sekarang ini. Mereka punya Sandro Tonali, Ismail Benacer, dan Frank Kessie. Akan tetapi Kessie bakal cabut dari Milan pada musim panas 2022 nanti. Pasalnya ia enggan memperpanjang kontraknya di San Siro. Jika ia jadi pergi ke Barcelona, maka Aurelien Tchouaméni akan jadi pengganti yang pas baginya. Chelsea bakal jual Romelu Lukaku di musim panas 2022. Kebersamaan Chelsea dan Romelu Lukaku berlangsung singkat. Sang striker dilaporkan bakal dilepas oleh The Blues di musim panas nanti. Penyerang asal Belgia itu baru saja kembali ke Chelsea tahun lalu. The Blues harus mengucurkan dana yang sangat besar untuk memulangkannya dari Inter Milan. Namun musim comeback Lukaku tidak berjalan mulus. Sang striker kesulitan untuk mengeluarkan potensi terbaiknya selama musim ini. 19 Minutes mengklaim bahwa Chelsea kehabisan kesabaran dengan Lukaku. Mereka bakal menjual sang striker di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Thomas Tuchel sendirilah yang ingin mendepak Lukaku dari timnya. Sang manajer dilaporkan sudah habis kesabaran terhadap Lukaku. Ia menilai Lukaku tidak punya semangat yang tepat untuk bermain di Chelsea. Alhasil daripada hanya menjadi beban klub, Tuchel sudah meminta Chelsea untuk menjual Lukaku di musim panas nanti. AC Milan dikabarkan ingin pulangkan Donnarumma. Raksasa Serie A yaitu AC Milan dikabarkan berniat untuk memulangkan Gianluigi Donnarumma dari PSG musim depan. Donnarumma tumbuh besar di Milan. Ia sempat digadang-gadang untuk bisa menjadi legenda dari Rossoneri berikutnya. Namun Donnarumma memutuskan untuk tak memperpanjang kontraknya di San Siro. Ia kemudian memilih pindah ke PSG secara gratis. Akan tetapi di PSG, Donnarumma tak otomatis menjadi pilihan utama dari Mauricio Pochettino. Ia masih harus bersaing dengan Keylor Navas. Gianluigi Donnarumma sekarang ini masih terikat kontrak dengan PSG sampai tahun 2026. Namun ada kabar sensasional dari AC Milan. Kabarnya Milan disebut ingin memulangkan Donnarumma. Mereka menyebutkan bahwa pertimbangan untuk memulangkan Donnarumma sendiri tak lepas dari adanya calon pemilik baru Milan bernama Investcorp. Mereka disebut akan menggelontorkan dana besar untuk belanja pemain baru. Hat-trick kalah, Arsenal didesak tendang Mikel Arteta dan tunjuk legenda klub. Arsenal kembali menelan hasil negatif saat bertandang ke markas Southampton di Stadion St Mary pada pekan ke-33 Liga Inggris 2021-2022 Sabtu kemarin. Dalam pertandingan itu, Arsenal dipaksa mengakui kekalahan tipis 0-1 dari Southampton. Ini menjadi kekalahan ketiga beruntun Arsenal di Liga Inggris. Melihat penampilan Arsenal yang terus menurun, Piers Morgan yang juga merupakan fans dari The Gunners mendesak pihak klub untuk menendang Mikel Arteta. Ia lantas menyarankan Arsenal untuk merekrut legenda klub bernama Patrick Vieira, yang saat ini menjadi pelatih dari Crystal Palace. Sebagai informasi, Vieira merupakan kapten Arsenal saat menjuarai Liga Inggris dengan status tak terkalahkan pada musim 2003-2004. Beralih ke berita lokal, Persipura gugat Persib dan Barito soal sepak bola gajah. Persipura Jayapura resmi maju ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menggugat Persib Bandung dan Barito Putra atas dugaan sepak bola gajah. Tak cuma kedua klub tersebut, gugatan juga diajukan kepada pemain sepak bola asal Brazil bernama David da Silva dan juga PSSI selaku federasi yang menaungi Liga 1. Gugatan ini muncul setelah manajemen dan beberapa supporter pasukan Mutiara Hitam tidak terima dengan fakta bahwa Persipura harus terdegradasi ke Liga 2. Inti dari gugatan yang diajukan oleh Persipura tersebut adalah agar ada pembatalan untuk hasil pertandingan Liga 1 pekan ke-34 musim lalu antara Barito Putra dan Persib yang digelar di Stadion Kapten Wayan Dipta pada 31 Maret lalu.
Tak sekedar meminta untuk pembatalan, dalam gugatannya Persipura juga mendesak agar pertandingan itu setidak-setidaknya digelar ulang dan disaksikan penonton secara offline. Lalu di berita selanjutnya ada Dimas Derajat resmi dipagari oleh Tira Persikabo. Nama Dimas Derajat sebelumnya diprediksi menjadi komoditi panas di bursa transfer awal musim 2022. Hal ini tak lepas berkat penampilan impresif bersama Tira Persikabo di Liga 1 2021 lalu. Penyerang berusia 25 tahun itu selalu tampil garang setiap kali diduetkan dengan Ciro Alves di lini serang. Duet keduanya bahkan mampu melahirkan total 31 gol untuk tim berjuluk Laskar Pajajaran. Dimas Derajat sendiri membukukan 11 gol yang mencatatkan namanya sebagai pemain lokal tersubur di Liga 1 2021. Walhasil, tak sedikit klub yang dikabarkan tertarik untuk mendapatkan tanda tangan ex-striker timnas U22 Indonesia itu. Dua klub yang dirumorkan gencar menginginkan Dimas Derajat adalah Persib Bandung dan Persis Solo. Namun rumor tersebut terpatahkan setelah Dimas Derajat memutuskan bertahan membela Tira Persikabo. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.